warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi ke channel YouTube saya, Ayu Lestari. Kali ini saya akan membuat sebuah video mengenai materi tentang kebidanan, yaitu pengembangan garis bidan untuk memenuhi tugas mata kuliah saya. Sebelum menonton video, jangan lupa like, comment, dan subscribe ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Lestari. Saya mahasiswi Prodi D3 Kebidanan Poltekkes Kemenkes Pangkal Pinang. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang pengembangan karir bidan. Pertama, pengertian pengembangan karir bidan merupakan upaya untuk meningkatkan jenjang jabatan dan jenjang pangkat bagi seorang bidan di mana bidan bekerja. Selain itu juga, pengembangan karir bidan ini dapat diartikan sebagai perjalanan pekerjaan seorang bidan dalam organisasi sejak ia diterima sampai berhenti dalam organisasi tersebut. Kemudian ada tujuan pengembangan karir bidan. Tujuannya yaitu untuk mendapatkan persyaratan dalam upaya menempati posisi atau jabatan tertentu. Tentu hal ini tidak mudah untuk dicapai. Hal ini tergantung pada ada atau tidaknya lowongan pekerjaan atau jabatan, kemudian kesempatan, keputusan, dan tergantung pada presensi dari pimpinan. Kemudian di sini ada jalur pengembangan karir bidan. Pertama, ada jabatan struktural atau karir struktural. Merupakan jabatan yang secara jelas tertera dalam struktur dan diatur berjenjang dalam suatu organisasi. Jabatan ini tergantung di mana tugas bidan itu bekerja. Contohnya, bidan di rumah sakit, bidan di praktik bidan mandiri, bidan swasta, dan sebagainya. Kemudian, dicapai sesuai tingkat kemampuan, kesempatan, dan kebijakan. Contohnya, seorang bidan dapat menjadi kepala ruangan, dan sebagainya. Kemudian di sini ada jabatan fungsional atau karir fungsional. Jabatan ini ditinjau dari aspek fungsinya yang vital dalam kehidupan masyarakat dan negara. Jabatan ini disiapkan melalui pendidikan berkelanjutan, baik formal maupun non-formal bidan. Nah, di sini saya akan menjelaskan pendidikan berkelanjutan. Yang pertama, pendidikan formal bidan. Pendidikan bidan ini telah dirancang dan diselenggarakan oleh pemerintah dan swasta dengan adanya dukungan dari IBI, yaitu program D3, D4, S1, dan S2 kebidanan. Kemudian, pendidikan formal ini dapat berupa pengiriman tugas belajar ke luar negeri. Yang ketiga, mengupayakan adanya badan swasta di dalam dan luar negeri untuk meningkatkan pendidikan bidan, khusus untuk program jangka pendek. Kemudian, Ikatan Bidan Indonesia mendorong anggotanya untuk meningkatkan pendidikan melalui kerjasama dengan universitas di dalam negeri. Yang kedua, pendidikan non-formal bidan. Pendidikan non-formal ini dilaksanakan melalui program-program, misalnya pelatihan, magang, seminar, ataupun lokakarya. Selain itu juga, pendidikan non-formal ini dapat diadakan melalui kerjasama Ikatan Bidan Indonesia dengan lembaga internasional di berbagai provinsi. Kemudian ada program mentorship, di mana program ini bidan senior membimbing bidan junior dalam rangka profesionalisme kerja bidan. Nah, kemudian ada prinsip pengembangan karir bidan dikaitkan dengan peran, fungsi, dan tanggung jawab bidan. Yang pertama, bidan sebagai pelaksana. Artinya, di sini bidan turun tangan sebagai tenaga medis. Bidan sebagai pelaksana, tugasnya terdiri menjadi 3, yaitu tugas mandiri, tugas kolaborasi, dan tugas ketergantungan. Adapun contoh dari tugas bidan sebagai pelaksana ini
yaitu memberikan asuhan kebidanan kepada klien selama kehamilan, persalinan, bayi baru lahir, nifas, pelayanan KB, gangguan sistem reproduksi, dan dalam masa klimakterium dan menopause, serta bayi dan balita secara mandiri. Kemudian yang kedua, ada bidan sebagai pengelola, di mana tugas bidan sebagai pengelola ini, yaitu contohnya, mengembangkan pelayanan kesehatan, terutama untuk individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat di wilayah kerjanya. Selain itu juga, bidan dapat berpartisipasi dalam tim untuk melaksanakan program kesehatan dan sektor lain di wilayah kerjanya. Kemudian yang ketiga, bidan sebagai pendidik, di mana bidan sebagai pendidik ini dapat memberikan pendidikan dan penyuluhan kepada individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat tentang penanggulangan masalah yang berhubungan dengan kesehatan ibu, anak, dan KB. Selain itu juga, bidan dapat melatih dan membimbing kader dan dukun termasuk siswa di wilayah atau tempat kerjanya. Bidan sebagai pendidik ini, contoh pengembangan karirnya dapat menjadi dosen dan menjadi pembimbing kader-kader di wilayah kerjanya. Kemudian yang keempat, ada bidan sebagai peneliti, di mana tugas bidan sebagai peneliti ini dapat melakukan investigasi atau penelitian terapan dalam bidang kesehatan baik secara mandiri maupun kelompok. Oke teman-teman, sekian penjelasan sedikit materi dari saya tentang pengembangan karir bidan. Saya berharap dengan adanya penjelasan dari materi saya ini dapat memberikan informasi dan wawasan bagi teman-teman mengenai pengembangan karir bidan. Terima kasih. Bye.